Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan kabar Anda selalu fine, selalu sehat walafiat tak kurang suatu apa, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Tulah. Di desa Ijoroyo, ramai berhembus isu adanya kuyang, hantu yang konon berasal dari praktek ilmu hitam, membuat para penduduk takut keluar malam. Pengajian anak-anak desa yang biasanya dilaksanakan sehabis maghrib, kini diadakan pada sore hari, karena ibu-ibu takut anaknya menjadi korban. Petang itu, Amir dan Pak Darmo sedang menggarap kebun singkong di samping desa Ijoroyo. Hamparan perkebunan yang luas di lereng bukit ditanami aneka palawija dan pohon beraneka ragam. Di sebelah timur hutan luas membentang. Hingga lewat pukul 6.30 sore, suasana sepi diiringi bunyi jangkrik merambat gelap. Namun, obrolan-obrolan di sela aktivitas mereka belum juga usai. "Pak, kapan Bapak mau nikahin mak saya?" tanya Amir sambil mencabut cangkul pada tanah di depannya. "Sabar Mir, kebun ini kan belum laku," jawab Pak Darmo enteng. Amir meletakkan cangkulnya dan mengambil kendi. Minum agak terburu-buru, sampai-sampai airnya tumpah membasahi badannya sendiri. Sedikit gelagapan, Amir kembali bertanya, "Emak saya tak butuh uang Pak, cukup surat, biar tak malu, terus-menerus jadi gunjingan tetangga. Aku sama makmu mau pindah dari desa ini Mir. Nah, kamu nanti yang urus rumah peninggalan bapakmu," jawab Pak Darmo. Pak Darmo pun melepas lelah, mengelap keringat di keningnya, lalu duduk sembari mengipas-ngipas capingnya. "Emakmu yang mau. Kebetulan anakku di kota sudah sukses. Dia bantu carikan rumah di sana, makanya aku jual kebun ini Mir. Kalau ada sisa buat modal berdagang," kata Pak Darmo melanjutkan. "Aku saja tak betah merantau Pak. Orang sudah tua ngapain ke kota Pak? Bukannya lebih tentrem hidup di desa?" tanya Amir. "Asalnya aku ini pedagang sukses loh. Jadi petani karena bangkrut tempatku di kota Mir. Nih, HP ku aja Nokia 3310, jawab Pak Darmo sambil memperlihatkan handphone dari saku celananya yang digantung di dahan pohon. "HP bapak tak pernah bunyi. Mending beli kambing saja lebih berguna Pak," ketus Amir. Sadar handphonenya sudah bangkai, Pak Darmo tak menanggapi celoteh Amir, malah segera menyalakan rokok. Katanya, "Kamu kasihan makmu jadi gunjingan, makanya pindah saja sekalian. Aku pun tak mau. Si Sabto itu terus-terusan ikutan godain emakmu," lanjut Pak Darmo. "Sabto madu Pak. Kemarin dia baru kasih mak 1 botol madu." "Baru kemarin?" ujar Amir. "Tuh kan," imbuh Pak Darmo sambil membanting rokok di tangannya. Matanya melotot, urat lehernya hampir keluar, terlihat sekali menahan kesal. "Sudah maghrib Pak, aku mau pulang. Kasihan mak di rumah sendirian," ucap Amir sambil membersihkan cangkul, parang dan memasukkan kendi minumnya ke dalam karung. Masih dengan mata melotot, Pak Darmo bersungut-sungut. "Awas saja si Sabto nanti," ketusnya. "Tolong, tolong, tolong." Sayup-sayup terdengar suara dari dalam hutan. Tak lama suara itu berganti dengan teriakan-teriakan yang semakin keras. Beberapa saat hingga hening seketika. "Itu suara orang kan Pak? Ada apa ya?" Penasaran Amir meletakkan karung berisi cangkul. Dan parang. Tanpa pikir panjang, kemudian Amir berlari ke arah hutan. "Tunggu Mir, tunggu!" Pak Darmo mengejar Amir yang berlari di depannya. Terengah-engah, mereka berdua berhenti di bibir hutan. Suasana sudah mulai gelap. Beruntung bulan purnama bersinar sempurna, cukup membantu Amir dan Pak Darmo mencari asal suara. "Dari sini Pak, tadi suaranya Pak, aku yakin,"
ujar Amir sambil menyeka keringatnya. Belum sempat Pak Darmo menjawab, kedua bola mata Amir terbelalak, dikejutkan dengan tubuh tergolek lemas penuh luka, bersimbah darah di bawah pohon. "Masya Allah, Pak Sabto!" teriak Amir yang panik melihat Pak Sabto yang terkulai seperti mayat. Tampak ember dan botol-botol madu milik Pak Sabto berantakan. Madu yang dikumpulkan Pak Sabto tercecer dan berhamburan, bercampur darah yang mengucur dari tubuhnya. Sementara itu, dari balik remang cahaya dan rimbunan pepohonan, sepasang mata menatap tajam sorot mata yang menyala, seakan siap menerkam mangsa. "Ini mesti binatang, Mir. Biadab betul ini," ujar Pak Darmo yang meski panik berusaha mendekat tubuh Pak Sabto yang terkulai bersimbah darah. "Mir, masih napas dia, Mir," teriak Pak Darmo sembari mengangkat badan Pak Sabto. "Bawa ke puskesmas, Pak. Ayo cepat, sebelum terlambat," ucap Amir yang membantu membopong tubuh lemas Pak Sabto. Mereka membopong tubuh Pak Sabto meninggalkan hutan, menuruni lereng bukit yang gelap, bergegas menuju desa. Sekelebat bayangan seakan mengikuti mereka, mengawasi kemanapun langkah mereka pergi. Dengan nafas tersengal-sengal, Amir dan Pak Darmo berhenti di batas desa, di sebuah pos kamling yang sudah tua dan tak terawat. Dinding kusam dan atap genting bobrok berserakan, menandakan pos kamling tersebut tak lagi digunakan. Suasana kian mencekam saat suara burung kedasih terdengar dari kejauhan, seperti tawa kuntilanak yang samar-samar. Hari mulai pekat dan suasana sepi desa Ijoroyo menjadi hal yang lumrah menjelang matahari tenggelam. Lampu-lampu penerangan jalan sangat minim, yang ada terpasang pun rusak, tak lagi menyala. "Mir, berhenti dulu, Mir. Bapak capek," ucap Pak Darmo kepada Amir. Sembari melepaskan bopongan, Pak Darmo mengelap tangannya pada tembok pos kamling. Lengketnya madu dan darah membuatnya risih. "Mudah-mudahan ada kendaraan yang lewat, Pak. Aku juga sudah capek," ujar Amir. "Sebentar lagi. Tak sampai 1 kilo itu puskesmas, Mir," Pak Darmo menjawab. "Bergegas, Pak. Puskesmas jam segini tutup. Kita ke Pak Mantri Sugeng saja. Lebih dekat dari sini." "Aduh, ini Pak Sabto nggak bangun-bangun," ujar Amir tak sabar. "Itu masih napas dia, Mir," jawab Pak Darmo. "Ketulah dia, Mir. Baru dalam hati aku ngedumel. Sudah kena akibatnya kamu, Sabto," omel Pak Darmo seraya kembali membopong Pak Sabto. Tak berselang lama, di gelap malam, udara dingin mulai merambat dengan cepat, menjalar pada bulu kuduk dan tubuh Pak Darmo. "Tunggu, Mir, tunggu. Aku mau kencing dulu," ucap Pak Darmo, kembali melepas popongan dan segera berlari ke balik pohon. Amir merebahkan tubuh Pak Sabto di tepi jalan, menopang kepalanya pada pahanya agar darah yang sudah mengental dari leher dan keningnya tak lagi banyak keluar. "Pak Darmo!" Amir memanggil. "Pak Darmo!" Panggil Amir yang mulai tak sabar menunggu. Amir meletakkan kepala Pak Sabto pelan-pelan, dialaskan kaos oblongnya yang dibuntel-buntel sebagai bantal untuk Pak Sabto. Sambil melirik ke kiri dan kanan, Amir kembali memanggil Pak Darmo. "Pak Darmo! Pak Darmo! Lama betul! Pak Darmo!" "Astagfirullah!" teriak Amir sejadi-jadinya. Mata Amir terbelalak, keringat dingin mengucur deras, seketika lututnya lemas. Dalam remang cahaya bulan, disaksikannya tubuh Pak Darmo terbujur kaku bersimbah darah. Lehernya hampir putus, terbaring dengan mata melotot dan lidah menjulur keluar terkulai di bawah pohon. Ketakutan menggerogoti Amir, menjalar ke seluruh tubuhnya yang mendadak lemas tak berdaya. Tak ada waktu bertanya, apa atau siapa yang begitu sadis menghabisi nyawa Pak Darmo. Bruk! Sebuah benda tumpul memukul tengkuk Amir. Seketika robohlah tubuh Amir yang sudah lemas tersebut mencium tanah. Sebelum pingsan, samar-samar Amir melihat sesosok makhluk berlumur darah merah pekat dengan mata menyala. Makhluk itu memandangnya seolah mengenali Amir. Makhluk itu kemudian tanpa ragu sedikitpun menghujamkan parang. Parang milik Amir yang ditinggalkan di kebun,
menghujam ke arah dada Pak Sabto yang sudah sekarat. Amir pun terkulai di pinggir jalan, ditelan kegelapan malam itu, sampai tak sadar lagi apa yang selanjutnya terjadi. Di dalam ruangan sempit dengan jendela yang dibiarkan tertutup, pagi itu Amir terduduk di bangku plastik, menatap sosok petugas berseragam coklat di depannya. Secara seksama Amir membaca nama yang tertera di atas saku seragam tersebut. Tak terbayangkan olehnya akan mengalami proses interogasi oleh petugas seperti yang pernah Amir saksikan di dalam film-film. "Saya AKP Suryono, biasa dipanggil Kapten Suryo," ucap sosok tersebut mengenalkan diri. "Kamu Amir anak Pak Diro?" "Betul Pak," jawab Amir lirih. "Kamu ngerti siapa yang bunuh orang tua bernama Darmo dan Sabto?" Dengan nada tinggi Kapten Suryo bertanya. "Tak tahu Pak," jawab Amir pelan. "Benar itu?" Setengah membentak Kapten Suryo kali ini bertanya. "Benar Pak," jawab Amir tanpa ragu. "Parang itu punya kamu?" tanya Kapten Suryo sambil menunjuk pada parang berlumur darah yang sudah mengering di atas lantai. Betul Pak." Kali ini Amir sangat ketakutan. Kapten Suryo menghela nafas. Dia kemudian duduk di depan Amir. Dengan gaya sedikit santai, namun masih bernada tegas, dia berkata, "Kamu memang punya alasan membenci orang-orang tua itu, tapi bukan berarti kamu boleh membunuh mereka." "Mir, sebelum bapak kamu hilang," lanjut Kapten Suryo. "Bunuh diri Pak," potong Amir. "Bunuh diri kenapa? Ngerti kamu?" tanya Kapten Suryo seperti tak senang ucapannya dipotong Amir. "Kata Mak, semenjak saya merantau dulu, bapak sakit tak bisa kerja. Dia jadi gila Pak," jawab Amir yang sudah tak berani menatap Kapten Suryo. "Semprul kamu," hardik Kapten Suryo. Suara gaduh dari ruang interogasi terdengar sampai keluar, dan nampaknya hal itu disadari oleh Kapten Suryo. Maka dia pun sedikit menurunkan nada bicaranya. "Setahun lalu bapakmu ada laporan ke sini, ngadu kalau kebunnya diserobot Pak Darmo. Dia bawa bukti ini," terang Kapten Suryo. Kapten Suryo berdiri memperlihatkan surat tanah yang masih berupa girik pada Amir. Surat tanah milik bapaknya yang akan dijual oleh calon bapaknya. "Sehari sebelum hilang, bapakmu kemari lagi," lanjut Kapten Suryo. Kapten Suryo menghela nafas panjang, meletakkan surat tanah milik Pak Diro ayah Amir ke atas meja. "Dia melaporkan Pak Sabto sama emakmu karena dicurigai berbuat zina," sambung Kapten Suryo. Seketika kantor Polsek Ijoroyo menjadi hening. Amir tak mampu berkata apa-apa. Wajahnya pucat pasi, pikirannya menerawang pada makhluk merah darah di malam itu. Seakan berusaha mengingat wajah bapaknya sendiri, pada emak. Apakah betul bisa berbuat sebejat itu dengan Pak Sabto pencari madu? Lalu Pak Darmo yang sudah seperti ayahnya sendiri, ternyata seorang pencuri. Mulut Amir seperti kaku, kemudian air matanya pun tumpah. Suara obrolan dan lalu lalang petugas serta hiruk pikuk warga, diiringi suara berisik mesin tik, bersahut nada telepon berdering-dering di kantor Polsek Ijoroyo. Tak lagi dihirau Amir yang kini membeku pucat pasi. Bau anyir yang tidak sedap menyengat, mengisi seluruh ruangan di sebelah kamar di rumah Amir. Emak menggeliat meronta-ronta, berusaha melepaskan ikatan tali di tangan, leher, mulut, dan kakinya. Matanya tak kuasa menahan air mata, terpancar ketakutan yang luar biasa. Sesosok makhluk berlumur darah berseloroh kepada emak. "Madu ini manis, Nyai. Warnanya merah." Shh. Kring, kring, kring. Bunyi ringtone lawas terdengar dari dalam rumah tersebut. Klik. Seseorang terdengar mengangkat telepon. "Kang Mas, si Amir sudah aku urus ya. Aman semuanya." Sore itu Lembayung menaungi sebuah mobil tahanan yang melintas dari arah desa Ijoroyo menuju kota Bestari, tepat berhenti pada sebuah bangunan penjara dengan papan nama bertuliskan Lembaga Pemasyarakatan 1A Kota Bestari. Amir turun dari mobil tersebut dengan tangan yang terborgol.
Tampak beberapa petugas penjara menyambutnya dengan dingin. Amir pun melangkah masuk ke dalam komplek penjara. Langkahnya berhenti di sebuah rel yang redup cahaya dengan tembok yang kusam. "Kasus apa kamu sampai bisa masuk ke sini?" sapa seseorang yang terbaring santai di atas dipan. "Bunuh orang," jawab Amir singkat. "Berapa?" Orang tersebut pun bangkit dari dipan dan mendekati Amir. "2," jawab Amir yang mengambil duduk pada dipan di sebelahnya. "Hebat banget kamu," ucap orang tersebut sambil mengangkat kedua jempolnya. "Siapa namamu?" "Namaku Asman," ucap Pak Asman seraya menjulurkan tangannya hendak berkenalan. "Aku Amir," ucap Amir yang menyambut tangan Pak Asman. Pak Asman duduk pada dipan dan kembali berbicara pada Amir. "Baru hari ini aku satu sel dengan seorang pembunuh." "Kamu kena kasus apa, Mas?" tanya Amir sambil membaringkan tubuhnya. "Rampok, maling rumah orang kaya," jawab Pak Asman bangga. "Rumah siapa yang kamu satroni, Mas?" kembali Amir bertanya. Pak Asman pun menjawab dengan lugas, "Rumah polisi." "Apes tenan nasibmu, Mas," ucap Amir. Pak Asman mengangkat kakinya ke atas dipan, lalu menunjukkan luka tembak yang dideritanya pada Amir. "Aku bersyukur masih hidup. Lihat kalau bolong ini ada di kepalaku," ucap Pak Asman. "Lah, kamu kenapa bunuh orang?" tanya Pak Asman. "Aku lupa, Mas," Amir menjawab sekenanya. "Kadang saat kalap kita tak bisa berpikir jernih. Tapi bunuh sampai 2 orang, masa sampean lupa?" ucap Pak Asman dengan heran. "Aku tak mau ngomongin itu, Mas," Amir menjawab dengan nada serius. "Ya wes," ucap Pak Asman mengakhiri. Tak berselang lama, petugas sipir penjara datang membawa sebuah kantong kresek hitam. Kemudian dia pun berkata pada Amir, "Hei anak baru, ini ada kiriman dari keluargamu." "Iya, Pak," Amir menjawab seraya berdiri mendekat. Dalam benak Amir berkecamuk berbagai pertanyaan. Karena sejak mendekam di polsek dan bolak-balik ke pengadilan, emak tidak pernah datang menemuinya. Bahkan tak ada kabar berita dari emak selamanya ini. Malah bengong. "Lekas, ini ambil," bentak petugas itu mengagetkan Amir. "Terima kasih, Pak. Apa orang yang ngirim bisa saya temui?" Amir bertanya sambil menerima kiriman berupa kresek hitam tersebut. "Orangnya sudah pergi," jawab petugas ketus. "Emak saya, masa tak mau ketemu saya, Pak?" tanya Amir pada petugas. "Emak dasmu, itu lelaki seumuran kamu yang kasih," jawab petugas sipir penjara sambil berlalu pergi. "Nggih, Pak," jawab Amir seraya mengeluarkan sebungkus nasi dari dalam kresek hitam. "Kamu enak, masih ada yang ingat kamu di penjara," celoteh Pak Asman yang mendekat penasaran. Matanya melirik kiriman yang diterima oleh Amir. "Waduh, semur jengkol, Mir. Mantap tenan," kata Pak Asman yang melihat Amir membuka nasi bungkus. "Buat Mas saja, aku sedang tak nafsu makan," ucap Amir seraya memberikan nasi bungkus tersebut kepada Pak Asman. "Aku mana bisa nolak rezeki. Tak ada rezeki saja aku rampok," kelakar Pak Asman sambil mulai memakan keping demi keping jengkol. Pak Asman makan dengan lahapnya. Sesekali melihat pada Amir yang tengah merenung menatap keluar kamar sel dengan kedua tangannya menggenggam jeruji besi begitu eratnya. Cahaya mentari sudah menyentuh lantai penjara. Dari kisi-kisi jendela berteralis jeruji besi. Pagi itu suasana mulai riuh dengan derik pintu-pintu sel yang terbuka. Seluruh tawanan keluar sel masing-masing untuk mengikuti senam kesehatan jasmani. "Pak Asman, bangun, Pak," ucap Amir yang melihat Pak Asman masih tertidur dengan posisi tengkurap. Amir meletakkan handuk pada paku yang tertancap di dalam sel setelah selesai mandi. Dia pun menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Pak Asman yang belum juga bangun dari tidurnya. "Pak Asman." Kali ini Amir memberanikan diri menepuk-nepuk tubuh Pak Asman. Amir membalik tubuh Pak Asman yang sudah terbujur kaku. Tampak wajah yang pucat pasi dengan mulut berbusa. Dengan kedua bola mata yang melotot seperti hendak meloncat keluar. Amir tak dapat menahan rasa ngeri dan panik saat ternyata Pak Asman sudah tidak bernyawa.
Tolong! Tolong! Teriak Amir seketika itu juga. Petugas sipir penjara yang tergesa-gesa datang, langsung melihat pada Pak Asman yang sudah tak bernyawa, kemudian membuka pintu penjara dan berteriak-teriak memanggil petugas lainnya. Seketika tubuh Amir lemas, matanya menatap kosong pada pintu jeruji besi yang terbuka oleh petugas sipir. Dalam hatinya penuh rasa ketakutan pada rentetan kematian yang seperti tak berhenti mengejar dirinya. Siang itu di ruang kantor, dalam komplek penjara, petugas sipir penjara membawa seseorang petugas kepolisian datang bersamanya. Amir sudah terduduk pada kursi kayu di kantor itu, menatap tamu asing yang datang khusus untuk menemuinya. "Amir, saya Kapten Trisno," ucap tamu tersebut memperkenalkan diri. "Kamu kenal siapa yang kirim kamu nasi bungkus?" Kapten Trisno bertanya pada Amir. "Tidak, Pak, tidak," jawab Amir sambil menggelengkan kepala. Kapten Trisno berdiri di depan Amir dan kembali bertanya, "Kenapa kamu memberikan makanan itu pada Asman?" Amir pun menjawab dengan lirih, "Saya sedang tak nafsu makan, Pak." Tiba-tiba datang seorang petugas polisi lain yang masuk ke dalam ruangan itu, dan Kapten Trisno terlihat berbisik-bisik dengan orang tersebut. Lalu dia pun melangkah dengan tergesa-gesa keluar kantor tersebut. Petugas sipir penjara yang masih berada di dalam ruangan meraih tangan Amir dan membawanya serta sambil berkata, "Ayo, kamu balik ke sel." Pak Lurah, saya minta jangan mempersulit saya dan tamu saya." Dengan nada sedikit membentak, Kapten Suryo berbicara sambil membanting map berwarna biru muda pada meja di sebuah ruang tamu. Dalam ruang tamu dalam rumah yang besar di tengah desa Ijoroyo, tampak Pak Lurah, Kapten Suryo dan seorang tamu dengan jas hitam tengah bercengkrama. "Saya tidak mempersulit, Pak. Tapi surat tanah ini ahli warisnya masih hidup," jawab Pak Lurah, tangannya gemetar, namun masih berusaha tenang. "Amir sudah dihukum seumur hidup. Sama saja sudah mati, Pak. Emaknya pun sudah tewas gantung diri," ucap Kapten Surya sambil tangannya mengambil kopi di atas meja. Pak Lurah mengambil map berwarna biru muda dan berkata, "Tapi surat tanah ini sudah atas nama Pak Darmo, dan mendiang masih ada anak di kota, namanya Marwan." Suasana hening sejenak. Dalam hati Kapten Surya mengumpat, "Darmo memang pantas mati. Pengkhianat." Tamu berjas hitam memecah keningan dengan batu kecilnya. Lalu dia berbisik pada Kapten Suryo, "Saya sudah dikejar investor, Mas. Mau tunggu berapa lama lagi?" "Tak lama, Mas. Kapan saya dan Kang Mas saya tidak komitmen sama sampean?" ucap Kapten Suryo pelan. Kapten Suryo dan tamunya pun keluar dari rumah Pak Lurah. Terlihat Verosa merah marun dan mobil sedan Mercedes berwarna gading meninggalkan rumah tersebut. Di sebuah pemukiman padat di tengah kota, terlihat Kapten Trisno tengah sibuk mengejar seseorang yang berlari ke arah lorong sempit di antara rumah-rumah papan beratap seng yang sudah berkarat. "Mau kabur kemana kamu?" Kapten Trisno berteriak sambil melayangkan tendangan dengan keras, tepat menghantam pada orang tersebut. "Ampun, Pak, ampun." Orang itu pun tumbang kena tendang. Kapten Trisno berusaha membalik tubuh orang yang terkapar kena tendang dan berkata, "Kamu orang yang saya cari." "Jangan, Pak. Saya Marwan, Pak. Tolong, Pak. Saya punya anak dan istri. Kasihan, Pak." Marwan yang tersungkur mengiba pada Kapten Trisno. "Lantas kenapa kamu tak mikir? Coba-coba ngeracunin wong dalam penjara," bentak Kapten Trisno sambil menindih dan memborgol tangan Marwan yang sudah tertelungkup di tanah. "Orang itu sudah membunuh bapak saya," ucap Marwan terengah-engah tak berdaya. "Bapakmu?" Tak melepaskan tindihannya, Kapten Trisno bertanya pada Marwan. "Mbah Darmo bapak saya," ucapnya pelan. Malam itu suasana sangat sepi, hanya sesekali terdengar bunyi laju kendaraan yang melintas di depan jalan. Terlihat sebuah mobil Verosa merah marun terparkir di depan kantor Polres Bestari. "Tumben Dan, kemari. Ada angin apa?" sapa petugas jaga yang melihat Kapten Suryo memasuki Polres Bestari. "Kangen sama kantor lama. Kamu jaga sendirian?" ucap Kapten Suryo sambil mendekati petugas jaga tersebut. "Maklum Dan." Petugas jaga pun menjawab singkat. "Kemana komandanmu Trisno?"
Tanya Kapten Suryo. Pak Trisno habis kurungin orang, pergi cari makan katanya, jawab petugas jaga. Kapten Suryo menyalakan rokok di tangannya dan kembali bertanya, siapa yang dia tangkap? Loh, kok belum diproses pengadilan? Namanya Marwan bin Darmo. Baru malam ini dia masuk, Dan. Petugas jaga menjelaskan. Kasus apa? Tanya Kapten Suryo. Nggak tahu, Dan. Ucap petugas jaga sambil menggelengkan kepala. Ya wis, saya balik kanan dulu. Selamat bertugas. Kapten Suryo pun berlalu keluar pintu meninggalkan petugas jaga tersebut. Siap, Dan. Ucap petugas itu sambil menyeruput kopi. Seseorang masuk pada ruang tahanan Polres Bestari, mengendap-endap dan berdiri mematung di depan sel tempat Marwan tengah dikurung. Sosok pria dengan baju berwarna putih dan bertopi hitam yang dipakainya membuat wajah sosok tersebut tidak terlihat dengan jelas. Siapa kamu? Tanya Marwan kemudian bangkit mendekati jeruji besi. Tak perlu tahu. Kamu mau bebas bukan? Ucap sosok tersebut seperti berbisik. Mau, jawab Marwan. Kamu mau orang yang bunuh bapakmu mati? Lebih jelas suara sosok tersebut bertanya. Marwan semakin dekat dengan jeruji besi yang mengurungnya dalam tahanan. Dia pun kembali menjawab, mau. Iya, aku mau. Tanda tangani surat ini. Ucap sosok tersebut sambil menyodorkan sepucuk kertas pada Marwan. Surat apa ini? Saya tak ngerti. Ucap Marwan yang hendak mengambil kertas tersebut. Tanda tangani saja, Marwan. Ucap sosok itu seraya menarik kepala Marwan dengan kasar. Tangan yang kekar menarik kepala Marwan hingga menempelkan wajahnya pada jeruji besi. Mulutnya disumpal dengan kain putih seperti kain kafan. Dan akhirnya Marwan pun dengan terpaksa menandatangani sebuah surat yang belum sempat dia baca. Tak lama setelah kejadian itu, petugas jaga kantor Polres Bestari yang sempat berbincang dengan Kapten Suryo dengan membawa gelas kosong untuk kembali menyeduh kopi. Saat dia melintas pada ruang tahanan, seketika itu dia mendapati Marwan yang sudah tewas bersimbah darah. Dengan kain putih melilit kuat pada lehernya, tergeletak kayu dan tergolek pada jeruji besi. Darah Marwan yang keluar dari lehernya membanjiri seisi ruang tahanan, hingga membasahi sepasang sepatu petugas jaga yang terpaku, seperti membeku bersama mayat Marwan di malam yang dingin itu. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.